Pelunasan pembayaran via materai dengan cara sistem komputerisasi bagi korporasi. Pengalamanku, logikaku, pikiranku, pemahamanku, pengertianku, keyakinanku, dan analisaku. Terkait pembayaran via materai selaku pajak dokumen yang dilakukan oleh korporasi dalam jumlah besar tertentu dapat dilakukan dengan menggunakan biasanya mesin tera atau sistem komputerisasi, di mana pembayaran dengan mesin tera atau sistem komputerisasi itu harus mendapatkan izin atau berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Karena pembayaran itu dilakukan dalam jumlah nominal yang besar ya, mungkin bisa ribuan dokumen atau puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan mungkin jutaan dokumen dalam satu bulan. Gitu. Apa sih yang dimaksud sistem pelunasan pembayaran via materai secara komputerisasi? Menurut pemahamanku, pelunasan dengan cara sistem komputerisasi adalah melakukan pembayaran di muka dalam jumlah nominal tertentu, sehingga syarat utamanya adalah melakukan pembayaran. Dan jelas kalau pembayaran itu dilakukan di muka merupakan satu kewajiban hukum karena via materai adalah pajak pusat ya, gitu. Cuman saya tidak tahu gitu kan. Apakah pada saat korporasi, biasanya lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank yang menerbitkan billing statement atau dokumen yang wajib dimeterai, itu dalam melakukan pembayarannya kepada Dirjen Pajak, mungkin melalui kantor pajak besar atau kantor pajak, apakah juga wajib melampirkan data audit atau jumlah dari dokumen yang akan diterbitkan berdasarkan laporan hasil audit, ataukah hanya berdasarkan estimasi? Nah, ini yang menurut saya sudah seharusnya gitu kan, kalau ada satu LKB melakukan pembayaran via materai secara komputerisasi, karena syaratnya adalah melakukan pembayaran di muka dan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Saya tidak tahu apakah keputusan Menteri Keuangan itu juga mewajibkan atau mengatur atau memerintahkan kepada Dirjen Pajak atau kantor pajak di bawahnya agar supaya LKB itu memberikan laporan audit jumlah, misalnya dalam hal billing statement kartu kredit adalah jumlah nasabah pemegang kartu kreditnya. Dan lembar tagihan itu berdasarkan pada kartu kreditnya. Jadi kalau satu nasabah memiliki dua kartu kredit, Visa dan Mastercard, milik satu bank, dia tentu akan mendapatkan dua billing statement. Apabila dia juga memiliki kartu kredit sejenis dari bank lain, dia juga akan mendapatkan billing statement. Jadi intinya satu billing statement untuk satu kartu kredit. Gitu kan. Jadi apakah jumlah kartu kredit yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit itu, apakah sudah dilaporkan ke otoritas, dalam hal ini Bank Indonesia atau OJK, bahwa benar jumlah yang dilaporkan adalah misalnya LKB A memiliki 1 juta nasabah. Dan itu ada buktinya, bukti laporan audit dari Bank Indonesia selaku otoritas atau bank sentral, atau OJK selaku pengawas, regulator, dan penyidik. Dan
apakah juga itu secara otomatis melampirkan data jumlah nasabah, ataukah memang eh, sudah menjadi protap bahwa misalnya Dirjen Pajak itu wajib konfirmasi atau cek dan dicek berkoordinasi dengan Bank Indonesia atau OJK mengenai jumlah billing statement yang diterbitkan, apakah sesuai dengan jumlah kartu kredit yang diterbitkan oleh bank LKB tersebut gitu. Nah, disinilah gitu kan, kalau tidak ada koordinasi atau kerjasama cek dan recheck antar otoritas, saya rasa ini potensial sekali ya diduga untuk penyimpangannya gitu kan. Karena kalau Dirjen Pajak langsung percaya bahwa misalnya satu LKB melakukan pelunasan secara komputer dalam jumlah misalnya 100.000 billing statement itu, tanpa melakukan audit atau cek dan dicek kebenaran tentang jumlah yang bakal diterbitkan, ya saya rasa ini besar sekali dan potensial besar sekali dugaan ketidakakuratannya. Meskipun ini hanya sebatas dugaan ya, estimasi. Namun berdasarkan data yang saya miliki, data pembanding, karena saya memiliki 4 cara pelunasan biaya materai. Satu oleh LKNB, pembayaran biaya materai secara komputerisasi. Menurut saya ini yang paling lengkap karena disertai dengan tanggal, bulan, tahun, dan nomornya. Nomor komputerisasi pelunasan biaya materai secara komputerisasi. Kemudian yang kedua adalah sistem komputerisasi LKB yang hanya bertuliskan biaya materai lunas tok. Padahal syarat pelunasan biaya materai secara komputerisasi wajib menyertakan tulisan tanggal, bulan, tahun, dan tentunya nomor pembayaran komputerisasi itu. Dan yang ketiga, saya juga memiliki data tentang pembayaran dokumen dengan mesin tera. Jadi seperti cetek gitu ya, yang bulat gitu kan. Dan yang terakhir, saya juga punya salinan putusan yang menggunakan biaya materai secara manual, materai tempel, atau kwitansi biasa lah yang menggunakan materai tempel gitu kan. Jadi dari 4 cara ini, saya melihat jelas potensial sekali adanya satu LKB yang melakukan pembayaran secara komputerisasi hanya dengan bertuliskan biaya materai lunas dalam billing statement-nya. Karena bagaimana pertanggungjawabannya dan akurasinya. Dan apabila tidak ada audit atau cek dan dicek atau konfirmasi atau koordinasi antara Dirjen Pajak dengan otoritas perbankan, atau sebaliknya, bagaimana mungkin gitu kan negara bisa mendapatkan haknya yang sesuai dan kebenaran dari pembayaran secara komputerisasi itu yang dilakukan oleh LKB dan lain-lain gitu kan. Padahal meskipun gitu kan sistem pembayaran pajak menggunakan sistem self assessment, saya tidak tahu apakah dalam hal pajak pelunasan pajak biaya materai, karena ini merupakan pajak pusat, juga tetap mengacu pada self assessment. Tapi ya self assessment boleh-boleh saja, tetapi kan harus ada jumlah tertentunya. Jadi bagaimana ini otoritas keuangan dan otoritas perbankan gitu kan menyikapi tentang masalah ini, karena saya menduga besar sekali potensial dugaan ketidakbenaran dalam pembayaran pelunasan pajak biaya materai secara komputerisasi oleh salah satu LKB dan mungkin juga diduga oleh korporasi yang lainnya. Demikian, semoga hal ini dapat bermanfaat khususnya bagi otoritas, karena ya kalau mau berdasarkan nasionalisme, ya nasionalisme inilah yang harusnya diterapkan antar otoritas
saling bekerja sama bahu-membahu demi kepentingan negara dan pemerintah agar meminimalisasi lah dugaan adanya niat jahat gitu kan, atau mens rea gitu kan dari wajib pajak gitu kan. Jadi semoga ini menjadi pertimbangan bagi otoritas gitu kan, agar dapat menindaklanjuti permasalahan ini. Demikian, semoga hal ini bermanfaat. Salam sukses dari Grand Aston Puncak. Yes.